أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين والتابعين وبعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairal hadi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wabisalah dimutasalam ma'alif rahimahumullah wa darana fa'amdulikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun wa istahabbu du'a indal fatni istibahan muta'akkidan syadidan lima qaddamnahu. Wa fi musnadid Darimi an Umayyil A'raj rahimahullah ta'ala qala man qara'a al-Qur'ana thumma amanna 'ala juma'i arba'atu alafi malakin wa yanbaghi an yaluha fil du'a wa yaqul bil umuri muhimmati wal kalimatil jami'ati wa yakuna ma'dhamu dhalika Alhamdulillah fi umuril akhirah wa umuril muslimin wa salatu sulqanihim wa sayyulat umurikum wa fi tawfiqihim min ta'at wa ismatihim min al-mukhalafat wa ta'awanihim 'alal birri wat taqwa wa qiyamihim bil haqq wa ijtima'ihim 'alaihi wa tuhurihim 'ala a'da'i din wa sayyil mukallafin. Kama qala fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadul amal al-halu wa raqatu ila ma huwa ya Rasulullah qala kitabul Qur'an wa fadluhu. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para kiai, khusus guru kita Kiai Haji Dr. Abdul Munif, Kiai Dr. Abdul Ghafur, Kiai Lukman Hakim, Kiai Haji Mahdufi, Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, Kiai Haji Jami'in Yusuf, Kiai Haji Daud, dan para kiai lainnya. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu dengan tidak menghadir saya. Saya doakan agar guru-guru kita yang Allah berikan kesehatan, diberkatkan kehidupannya bersama ilmu yang dan asatid serta Allah sebagai sifri saya juga memasuki dan para asatid lainnya, para ketua DKM yang tergabung dalam sholat subuh Kota Depok, mobil khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Muhajirin serta jajarannya. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini asbab nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam,
sehat walafiat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa hadir melaksanakan fardu ain kita, sholat subuh jamaah, lanjutkan dengan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat langkah serta duduknya kita dan apa yang kita lakukan di majelis ini Allah ridho, sehingga ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kaliban dengan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat berjasa untuk kehidupan kita, sehingga dengan asbab Allah atas beliau ke muka bumi ini, maka insya Allah mengikuti ajaran yang disampaikan Allah kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, bahagia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari saya mencoba untuk menyampaikan materi yang dulu pernah saya sampaikan, yang berkaitan dengan kitab tilawatil Quran yang merupakan Abdul Azkar. Ada satu pasal dinyatakan faslun wa yustahabbud du'a indal khatmi istihbaban muta'akkidan syadidan lima qaddamnahu. Ya, disunahkan berdoa ketika khatam Al-Quran. Alhamdulillah kita nih tiap minggu ya menghatamkan Al-Quran, kita baca doanya. Istihbaban hukumnya sunnah tuh. Muta'akkidan yang syadidan yang sangat dikuatkan. Kenapa begitu? Karena ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang didapat dari Humaydul A'raj rahimahullah ta'ala, menyatakan adalah sabda Rasul menyatakan, man qara'al Qur'ana thumma da'a, siapa orang yang baca Quran selesai dia baca, summa da'a, kemudian dia baca doa. Selesai dibaca Quran, khatam, dibaca doa, amanna ala du'ai arba'atu alafi malakin, maka akan ikut mengaminkan dalam majelis khatmul Quran itu 4.000 malaikat. Nah, kalau kita baca juga sendiri, kita belum khatam, baca aja gitu doanya gitu ya. Apalagi di saat kita khatam Al-Quran. Bahkan di hadis lain 60.000 malaikat ya. Ini nggak muat nih kalau memang manusia mah ya, nggak muat ini 4.000. Oh, yang bagi ayyalu hafid doa, dan selayaknya seyogianya agar orang ini yang membaca doa itu sungguh-sungguh dalam berdoa, jadi hadir hatinya. Kadang-kadang kan begitu, kita yang bikin hati kita nggak hadir, kadang-kadang doa yang kita baca kita kagak paham maknanya ya. Makanya itu paling tidak gitu, dari doa-doa yang memang biasa kita baca dalam khatam Quran atau dalam setiap kita sholat, habis sholat, ada sholat tuh paling nggak kita tahu intinya gitu ya. Masa lagi berdoa baca ini, maksudnya ini gitu, sehingga itu menambah hadirnya hati kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ayyadu bil umuril muhimmati wal kalimatil jami'ah. Dan hendaknya orang baca doa itu berdoa untuk urusan-urusan yang penting dengan kalimat-kalimat yang menghimpun. Apalagi kalau baca doa untuk orang banyak begini nih, jangan mentang-mentang banyak apal doa, seada-adanya tuh doa dibaca. Kadang-kadang ngerti ora. Ya, pokoknya baca aja. Yang benar sih bagus gitu ya, cuman ya nimbang lah. Ya. Sehingga orang nanti yang amin juga enggak ikhlas dong. Amin. Amin. Wa yakunu mudhamu dzalika kulluhu fi umuril akhirah wa umuril muslimin. Dan dalam doa itu hal-hal yang mulia, yang semuanya itu doa itu menginginkan untuk urusan akhirat dan urusan orang muslim, ya, untuk kebaikan akhirat kita. Bahkan doa itu juga bukan untuk akhirat aja, karena kita hidupnya di dunia dulu. Makanya kita nggak pernah lupa tuh doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Saya rasa kalau model saya mah ya Rabbana atina fil akhirati hasanah doang belum sanggup saya. Masih perlu dunia. Ya, jadi kebaikan dunia dan akhirat. Itu doa-doa menghimpun tuh gitu. Ya. Kita satu kali baca doa kena semua gitu. Ya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan ngimpun nggak? Ngimpun semua. Ya. Cuman ya jangan mentang-mentang itu doang himpun semua udah aja. Terus baca sholat langsung Rabbana atina. Ya, kebangetan singkat juga nggak bagus gitu ya. Umuril muslimin, dan untuk urusan orang-orang Islam. Ya, kita bawa tuh doa-doa, ya Allah maghfirlil muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, gitu ya. Itu doa-doa yang menghimpun itu. Wa sholai sultanihim wa sairi ulatu umurihim, dan untuk kebaikan penguasa-penguasa mereka. Ya, makanya tuh di dalam bacaan khatmul Quran itu ada ya yang memintakan untuk kebaikan ya para pemimpin kita. Ya. Makanya Pak dalam Islam apa? Pemimpin tuh kan kita nunjuk nih, milih. Ternyata kita udah pilih, kayaknya kayak salah pilih nih misalnya. Jangan dicerca. Kagak boleh. Doain biar supaya dapat hidayah. Kan orang lain, gue mau kagak milih sih. Ya kalau pilih rame-rame mah suara terbanyak, berarti kita harus ikut. Nah ternyata kita pilih. Nah, ini kok ngundang tanda tanya ini, banyak kontroversinya. Gitu. Doain biar dapat hidayah. Nah di antaranya tuh waslah sultanihim. Ya. Dan untuk sekalian pemimpin pemerintahan mereka fi taufiqihim li taat, ya. Di dalam mendapatkan kemampuan mereka itu dalam taat kepada Allah.
wa ismatihim minal mukhalafat, dan agar Allah lindungi mereka itu dari hal-hal yang memang bertentangan ya dengan harapan masyarakat. Wa ta'awinihim 'alal birri wat taqwa, dan agar mereka bisa saling menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Itu dalam doa itu begitu. Wa qiyamihim bil haqq wa ittimaim alaih, dan kita doakan juga mereka agar bisa apa? Menegakkan kebenaran. Maka itu kata Nabi dalam sabdanya itu, khairul a'mal al-hal war ruhlatu, sebaik-baik urus amal itu pekerjaan itu al-hal war ruhlah. Apa itu? Wa ma huwa ya Rasulullah? Qala iftahul Qur'an wa khatmuhu. Ya. Dikala mulai baca Al-Quran dan menghatamkannya. Maksudnya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, kita mohon kepada Allah kebaikan. Begitu juga setelah hatam Quran. Saya melihat jam, Pak. Wa yambaghi lil qari al-i'tina'u biha wa kasiratun jiddan. Dan ada bagi orang yang membaca Quran seyoginya al-i'tina'u biha, ya, memperhatikan adab-adab itu. Wah iya kasiran, sedangkan dalam baca Quran adabnya banyak. Ya. Fa awalu ma yu'maru bi, dan yang pertama diminta, ya, dituntut untuk baca Quran itu apa adabnya? Al-ikhlas fi qiraatihi. Baca Al-Quran kudu ikhlas. Ya. Jangan kepaksa. Gua nih kalau bukan karena tugas nyelesain sejus mas seminggu, gua malas banget ini. Nggak ikhlas itu mah. Kepaksa. Ya, kita ini kan baca Quran ibadah, ya pahalanya banyak banget. Apalagi kalau dijadi imam mah. Ada syaratnya Pak imam mah. Ya. Abdulul imam aqra'uhum. Orang paling utama jadi imam itu aqra'uhum. Ya, makna itu absahuhum wa ahwazuhum. Paling fasih dan yang lebih banyak hafalannya. Jangan jadi imam kalau kata Keo Goljatdan mah 4 kul mulu. 4 kul, kuliah kulhu, kul falak nas. Sampai tuh imam malaikat apa? Sebentar ya kuliah lagi nih. Kenapa begitu? Kemarin dijelaskan sama guru kita, kayak Lutfi. Baca Quran itu terutama khorijul huruf. Salah aja nempatin, akan dia beda makna. Kalau beda makna, beda pemahaman, ya akhirnya kemana-mana gitu.
Kemudian yang banyak, lebih banyak hafalannya. Gimana? Sama. Ya, di situ majlis itu banyak tuh kayak ustaz ya. Makhrajnya bagus. Hafalan juga banyak. Sama. Fa in kanu bil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Ya. Pilih mereka yang lebih banyak tahu tentang hadis. Cuman ini kan nimbang ya susah. Masa ya kita tes tuh kiai songong amat. Gitu ya. Ya pokoknya mah kalau misalnya nih kita ulama banyak hadis fasih, banyak hafalan. Ya. Ya udah jangan pakai dorong-dorongan dah. Ya. Siapa aja. Fa in kanu fi sunnati sawa faqdamu hijratan. Bahkan di hadis lain aksaruhum taqwa. Ya, kalau di antara mereka itu Qur'annya bagus, hadisnya paham banyak, sama juga pilih di antara mereka yang lebih dulu ada di situ. Bahasa kitanya pribumi. Jangan yang datang nyelonong aja. Pernah terjadi nih Pak. Ya, ada orang di satu kampung. Ya, ziarah ke Jawa. Orang dia mau buru-buru. Ya, begitu masuk waktu dia azan. Begitu dia sholat aja. Lah ini sohibul yang punya tempat bingung pas udah dia datang, ini orang kok udah sholat aja duluan. Akhirnya apa? Dia pada mau berangkat lagi disalam, agak dijawabin tuh salamnya. Kesel rumahnya tuh orang. Ya. Lalu dia nanya, Pak tadi saya habis sholat sama orang situ, saya permisi, salam saya kagak dijawab. Kata gurunya, lu kagak dicabutin golok udah bagus-bagusan. Ngapa? Abdulnya siapa? Orang situ dulu hormatin. Lagi kita mau musafir, cuma numpang doang. Gitu ya, kalau memang kita mau sholat waktu bareng ya beliau lebih afdol kan gitu. Kalau memang kita mau jamak apa? Takdim atau jamak takhir ya. Tunggu dia selesai dulu. Aqdamum hijratan. Siapa di antara mereka yang lebih dulu ada di situ? Gitu. Ya. Fa in kana fil hijrah sawan faqdamhum sinnan au akbarhum sinnan. Kalau sama juga baru tuh ya yang lebih apa? Tua. Karena udah deketan ya sama Allah. Gitu. Jadi syarat tua itu Pak udah nomor berapa? 5. Lah kalau tua doang tuanya kejemur. Baca Fatihah itu masih belum bagus, yang nggak jadi syarat tua. Jadi ikhlas dalam baca ya. Wa ayyurida bihallah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa yang dibaca dia hanya ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu. Wala yaqsuda biha tawassulan ila syai'in siwa dzalik. Dan nggak punya maksud dalam baca Quran itu mengkaitkan sesuatu ya dengan yang lain.
Tapi kita ini di satu kitab juga menyatakan ya, kita kalau bertawasul itu dengan apa-apa yang kita lakukan dari amal soleh kita boleh gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini ya artinya mengkaitkan apa yang kita baca dengan karena kita punya hal yang lain gitu. Berarti ini kita jadi Pak Ogah ya, belum apa-apa udah ngarep itu ya, ngarep sesuatu. Wa ayat al-Qur'an wastahduru fi zuhnihi annahu yunajillahi ta'ala wa yatul kitabahu. Dan dia beradab dengan Quran yang dibaca dengan adab yang baik. Ya jangan kayak dulu pernah saya tahu ya, baca Quran seenaknya aja. Tuh Quran ditaruh di bawah. Ya. Main geletakin ya tuh Quran. Nah, Quran itu firman Allah. Taruh dia di atas lutut kita. Jangan sampai di bawah lo lutut. Kalau pakai lekar gitu ya. Kalau enggak kita timang begini. Itu adab tuh. Apalagi dalam keadaan wudu, bersiwak. Tuh. Kalau punya mah, nah kita mah, kalau saya nih, kalau orang pulang haji rajin banget, minta siwak begitu aja. Mau sholat kemana nih siwak? Minta rajin, make. Bersiwak ya. Kemudian wa yasta'du fi zuhni ayyunajillah subhanahu wa ta'ala itu kita bawa ya. Dikala dibaca Quran hatinya ikut hadir. Nah sekarang bagaimana kita sama baca Quran aja kita repot. Kalau hadir hati biasa kan paham ya. Bagaimana itu? Nah itu yang kita bikin kita jadi susah banget tuh ngadirin hati kita ketika kita baca Kenapa? Orang kita nggak paham. Tapi paling tidak kita ingat bahwa dikala kita baca Quran kita itu seolah sedang bicara langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicampur-campur segala yang lain. Ini kadang-kadang kita lagi baca Quran, anak kita nanyain, Pak, kunci motor mana? Tuh, digantung. Lanjutin lagi. Yang satu lagi ibunya nanya, Pak, minta uang belanja. Nih, lanjutin lagi. Bagaimana tuh hati mau hadir itu? Ditunda dulu. Jangan jadiin satu urusan dunia sama urusan baca Quran. Jadi untuk menghadirkan hati ya caranya begitu. Kita mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu. Wa yaqra'u ala hali mayyarullah ya. Dan dia membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang bagus, dan seolah-olah dia melihat Allah. Fa innahu lam yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Karena kalau dia itu memang nggak bisa melihat Allah, kan nggak mungkin. Maka kita yakin bahwa Allah akan melihat kita. Lagi ngeliatin kita nih Allah nih. Kenapa kita lagi baca Quran? Harus bagaimana sikap kita yang benar? Ya, di dalam kita membaca kalamullah itu. Oleh karena itu sekalian, ya kita terus ya, biarpun kita pintar baca Quran, pandai, harus bagus, adabnya kagak, ya maknanya kagak ada itu nilainya, gitu. Maka segala sesuatu juga yang menentukan nilai itulah adab, ya etika kita.
Ya. Abil khusus kita dalam membaca Al-Quran. Kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Nanti akan diulas lagi oleh guru-guru kita. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.